Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyal Islam bi'ulumil ulama wa ahyal Indonesia binahdatil ulama. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin arsalahu araban wa ajama wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu da amma ba'd. Hadaratil muhtaramin, para alim ulama, para kiai, wabil khusus hadratil mukarram, para rais syuriah PCNU, ketua tanfidiyah Kiai Mukhlasin, dan ini sohib saya, ini sohibnya para kiai, Kiai Muhaimin, Pak Camat, Pak Lurah, Pak Kepala Desa yang hadir di tempat ini, Bapak Kapolsek, Bapak Ibu-ibu, pengurus Nahdlatul Ulama, Muslimat, Fatayat, Ansor, Banser, dan lembaga-lembaga yang ada di bawah Nahdlatul Ulama. Yang jadi mewakili beliau ke berbagai daerah. Selain beliau adalah guru saya, putra dari guru saya Al-Karim Ibnul Karim. Saya sejak kecil diasuh oleh orang tua beliau, Hadratus Syekh almarhum Kiai Haji Aqil Siraj. Jadi saya alumni Kempek dulunya. Sahabat dari sahabatnya Kiai Muhaimin ini, Kang Mustafa Aqil Siraj. Beliau minta maaf karena tahu semuanya. Kalau zaman sekarang itu banyak tahu gampang, karena ada medsos, ada WhatsApp, ada Twitter, ada Facebook. Jadi kalau ada orang sakit tuh pasti kemudian tanya-tanya, ternyata muncul gambarnya. Jadi beliau Kiai Haji Said Aqil Siraj mohon maaf atas ketidakhadirannya, karena masih harus banyak istirahat, jadi waktunya diatur. Ya, Bapak Ibu hadirin hadirat yang mulia, saya diutus beliau hadir di sini. Panitianya menyampaikan acaranya, yaitu Isra Mi'raj. Isra Mi'raj ini acaranya banyak. Katanya pertama menyambut harlahnya Nahdlatul Ulama, kemudian Isra Mi'raj, pelantikan MW, pengurus ranting, pengurus Ansor. Ya, jadi berbagai acara dijadikan jadi satu, sehingga efisien. Kalau satu-satu dilaksanakan, itu namanya tidak efisien. Nanti banyak acara, banyak biaya, banyak berkat, banyak ngumpul lagi. Ya, jadi acara malam hari ini dijamak namanya, dikumpulkan menjadi satu. Karena itu saya ingin bicara dari mana dulu.
Pertama saya ingin menyampaikan selamat atas dilantiknya pengurus ranting NU Kendal Dhuwur Kecamatan Comal. Ya. Dan pelantikan Ansor Desa Kendal Dhuwur Kecamatan Sidorojo Kendal Dhuwur Kecamatan Comal. Ya. Selamat, semoga bisa bekerja. Ya, apa tugasnya pengurus? Pengurus itu tugasnya ngurus. Jangan sampai jadi urusan. Ya. Apa ngurusnya? Ngurusnya itu kalau dalam SK dibacakan yaitu masa khidmat. Jadi pengurus itu harus berkhidmat. Apa artinya khidmat? Dari khodama yahdumu khidmatan. Artinya ngurusi, melayani. Yang dilayani siapa? Yang dilayani adalah nahdiyin nahdiyat. Yang dilayani adalah umat. Umatnya NU itu ada di mana? Ya ada di mana-mana. Ada di masjid, ada di musola, ada di majlis-majlis taklim, ada di pasar, ada di sawah dan di mana-mana. Karena itu perkhidmatan Nahdlatul Ulama itu menyeluruh, baik sebagai karena Nahdlatul Ulama sebagai jamaiyatud dakwah diniyah ijtimaiyah, organisasi dakwah, ya, organisasi yang menyuarakan keagamaan dan sosial kemasyarakatan. Karena itu pada pengurus NU yang baru saja dilantik, mari sama-sama kita berkhidmat. Saya punya tagline bahwa khidmat itu adalah gerakan. Maka kita bisa mengambil dari al-harokatu barokah. Bergerak itu pasti akan ada berkahnya. Percaya enggak Bu? Bahwa bergerak itu berkah? Bu? Percaya? Barangkali ada yang percaya. Contohnya ini. Ibu punya anak enggak? Anak itu berkah apa bukan? Nah, itu kan hasil bergerak-gerak. Leres nggih? Nggih, itu contoh yang sahih. Ya, ngaku. Nah, maka al-harokatu barokah. Bergerak-gerak itu pasti mendapatkan berkah. Begitu. Ya, kata Sayyidina Ali, harrik yadaka unzil alaikar rizqa. Gerakkan tanganmu, maka Allah akan menurunkan kepadamu rezeki. Nah, itu dalilnya. Bapak Ibu yang saya hormati, Nahdlatul Ulama itu sekarang umurnya sudah berapa tahun? Bu, berapa? 1 abad, 100 tahun. Dihitung dari 16 Rajab tahun 1334. Ya, sekarang sudah tahun 1444. Berarti sudah 1 abad. Ya. Kalau sudah 1 abad, sudah 100 tahun itu namanya sudah 2 generasi. Sudah 100 tahun. Jarang orang umurnya
sampai mencapai 100 tahun. Nah, maka ada 2 generasi. Ini langka organisasi yang hidup umurnya sampai 100 tahun. Ya, ini berarti tanda bahwa Nahdlatul Ulama ini manfaat untuk umat khususnya di Indonesia. Ya. Wa amma zabadu fayadhhabu jufaa wa amma ma yanfa'un nasa fayamkusu fil ardi. Sesuatu yang tidak berguna itu tidak akan lama, tetapi sesuatu yang bermanfaat untuk manusia itu akan berlangsung lama. Ya, wa amma ma yanfa'un nasa fayamkusu fil ardi, maka akan langgeng di bumi. Tuh. Sesuatu yang bermanfaat untuk manusia maka itu akan berlanggeng di bumi. NU sudah 100 tahun. Ya, karena itu semoga kita harapkan untuk memasuki abad kedua ini Nahdlatul Ulama menjadi jamaiyah nafi'ah qawiyah mubarakah. Organisasi yang bermanfaat, kuat dan penuh keberkahan. Bapak Ibu yang saya hormati, banyak orang yang mengatakan begini, saya enggak perlu berorganisasi, enggak perlu berjamaiyah. Ya, padahal orang perlu bersama-sama. Kalau ada orang yang saya enggak perlu sama orang lain, itu artinya sama-sama begitu ngomongnya. Itu tanda orang yang sombong. Orang yang enggak perlu berkumpul sama orang lain. Ya. Itu dalam Al-Qur'an disebut Togho. Ya. Dalam surat apa itu? Al-Alaq ya. Innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Sesungguhnya manusia itu togho. Togho itu artinya sombong. Layatgha sombong ya. Ar-ra'ahu istaghna, jika orang itu merasa tidak membutuhkan sama orang lain. Padahal setiap orang itu pasti butuh orang lain. Ya. Orang makin tinggi derajatnya makin butuh orang lain. Betul nggak Bu? Makin kaya makin butuh orang lain. Contoh, orang yang pengen punya jabatan. Jabatannya pengen jadi anggota DPR. Ini sudah mulai gremengseng, ya, mulai gremengseng, ya, sudah mulai masuki tahun politik, mulai gremengseng, ya. Nah, anggota DPR tuh kalau di kabupaten butuh suara berapa? Butuh suara berapa, Bu Fatayat? 5.000. Nah. Itu harus butuh sama orang yang 5.000 itu. Pengen jadi anggota DPRD. Butuh 5.000 orang. Karena itu dia sangat membutuhkan. Silaturahmi ke sini, silaturahmi itu butuh. Makin tinggi makin butuh lagi, apalagi jadi bupati. Berarti membutuhkan 55 plus 1, 50% per 1 dari seluruh penduduk Kabupaten Pemalang. Apalagi jadi gubernur. Lebih lagi banyak butuh orang dukungannya. Apalagi jadi presiden. Itu baru di tingkat jabatan.
Kalau orang kaya, ya, orang yang petani punya sawah banyak, membutuhkan buruh tani enggak? Membutuhkan buruh tani, membutuhkan manajemen, membutuhkan bagaimana cara mengolahnya, bagaimana mengatur para buruh-buruh sawah. Ya. Orang punya mobil butuh supir, mobilnya nambah, supirnya nambah, seterusnya. Makin kaya makin membutuhkan orang. Jadi kalau ada orang yang punya perasaan saya nggak perlu orang lain, ya, nggak perlu kamu, itu bahasa yang sombong. Ya. Apalagi di dalam mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Apalagi itu membutuhkan kebersamaan. Ya. Membutuhkan kebersamaan kita semua. Rasulullah SAW ketika berdakwah awalnya sendirian. Kemudian banyak yang masuk Islam. Orang yang masuk Islam di zaman Nabi namanya sahabat. Sahabat itu artinya apa? Kalau dalam bahasa Arab sohibayas habu, sohbatan. Artinya orang yang mendampingi, orang yang menyertai. Nah, disebutnya oleh Rasulullah pendamping, teman, sahabat. Sahabat dalam apa? Sahabat di dalam berdakwah. Nah, jadi Rasulullah saja itu mengatakan sahabat. Karena itu betapa pentingnya kita berjamaah, berjamaiyah. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, Sayyidina Ali mengatakan, ya, Sayyidina Umar mengatakan, la quwata illa bil jamaah, wala jama'ata illa bitta'ah, illa bil imamah, wala imamah illa bitta'ah. Tidak ada kekuatan kecuali dengan bersama-sama, berjamaah. Ibu-ibu kalau pegang satu lidi ada kekuatannya enggak? Lidi, piting, belarak itu loh, belarak. Ya, kalau satu nggak ada kekuatannya satu. Tetapi ketika barang-barang dikumpulkan jadi satu, diikat, ya, diikat, kemudian punya kekuatan untuk menyapu. Kalau sendirian tidak bisa menyapu. Nah, kalau banyak diikat menjadi satu, akhirnya bisa menyapu kotoran. Sama saja. Ketika kemudian orang berjamaah dalam Nahdlatul Ulama diikat jadi satu, maka lambangnya NU itu ada tambangnya, diikat jadi satu. Itu bisa mengusir kotoran. Ya. Jadi bangsa ini bisa kuat kalau juga menyatu. Bisa mengusir kotoran-kotoran bangsa. Bisa mengusir kotoran-kotoran ideologi. Ya. Kalau sendirian enggak kuat. Karena contohnya Rasulullah SAW juga di dalam berdakwah bersama. Ya. Orang-orang yang bertakwa nanti digiring menuju surga, zumaron, rombongan-rombongan. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Nanti ketika nyampe ke pintu surga,
disambut oleh para malaikat, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Nah, tidak menggunakan kata mufrad, tetapi menggunakan jamak. Fadkhuluha khalidin. Masuklah kai rombongan-rombongan ini yang zumaro itu ke dalam surga. Khalidina, kekal di dalamnya. Jadi sampai akhirat itu rombongan. Karena itu ketika kita ber-NU maka membuat rombongan. Rombongannya siapa ini? Rombongannya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Itu. Ya Bu ya. Jadi pentingnya rombongan. Pentingnya seragam mulai dari dunia sampai akhirat seragam itu. Ya. Ini muslimatnya sudah punya seragam semua belum? Nah, perlu diseragami nih Pak Kiai. Ya. Ini Kiai ini seragamin itu. Alhamdulillah saya menyeragami kemarin baru bagi-bagi muslimat Pisangan Timur Ranting. Karena istri saya ketua ranting Pisangan Timur Jakarta Timur. Ya. Ada yang memberi, ya, menghadiahi istri saya seragam 300. Wah, itu di ranting. Ya. Tapi suruh jahit sendiri. Hidupkan rantingnya masing-masing. Kalau rantingnya hidup, berarti MWC-nya tingkat kecamatannya hidup. Kalau MWC-nya hidup, maka PC-nya juga, pengurus cabangnya juga hidup. Seterusnya wilayahnya dan PBNU-nya. Tidak ada PBNU kalau tidak ada wilayah, tidak ada PCNU, tidak ada MWC, tidak ada ranting. Dan umat adanya di ranting-ranting itu. Karena itu dari sisi perkhidmatan, kalau mau mengkhidmat kepada NU, kepada Nahdiyin Nahdiyat, alamatnya warga NU itu ada di ranting-ranting. Karena itu harus menghidupkan ranting-rantingnya dan selalu banom-banomnya. Ya. Bapak Ibu hadirin hadirat yang mulia.
Alhamdulillah Nahdlatul Ulama sudah 1 abad. Karena itu kita makin mengokohkan dengan menghidupkan ranting-ranting yang ada di seluruh wilayah Indonesia ini supaya menjadi nafiatan, qawiyatan, mubarakah, menjadi manfaat, kuat dan berkah. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat, saya bisa jelaskan betapa pentingnya berjamaah. Nah, karena itu satu pilihan kita. Nah, kenapa kita harus berjamaahnya melalui NU, Nahdlatul Ulama? Pertama, Nahdlatul Ulama itu Jamaiyatud Dakwah Diniyah Ijtimaiyah. Assasaha al-ulama. Bahwa Jamiah Nahdlatul Ulama organisasi keagamaan yang di dalamnya ada akidah, ada syariah, ada akhlak. Dinaron wala dirhaman walakin warrasul ilma faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafirin. Sesungguhnya ulama-ulama itu adalah pewaris nabi dan para nabi. Sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham. Tahu nggak dinar, dirham itu apa, Bu? Dinar itu duit. Ya. Dirham juga duit. Kalau zaman dulu dinar itu duitnya dari emas. Kalau dirham itu duitnya dari perak. Artinya para nabi tidak meninggalkan, tidak mewariskan harta. Akan tetapi mewariskan ilmu. Siapa yang mengambil ilmu, maka berarti mengambil warisan para nabi yang paling banyak, yang paling besar. Nah, dan kita wajib mengikuti ulama. Dan ulama-ulama yang mendirikan Nahdlatul Ulama itu adalah selain pewaris Nabi, beliau-beliau itu memiliki sanad yang jelas. Ya, jadi kalau diutus, diurut gurunya Kiai Muhaimin ini dari Kiai Pacul Kuang, dari Kiai Kempek, ya Kiai Kempek muridnya Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Hasyim Asy'ari muridnya seterusnya sampai ke junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sanadnya nyambung, ya. Nah, karena Islam sampai ke sini, Islam sampai ke Kendal Dhuwur ini pertama kalinya kan tetap dari Rasulullah SAW, Rasulullah kepada para sahabatnya, para tabi'in, kemudian para tabi'ut tabi'in, para ulama, ya, mendakwahkan ke Nusantara sampai ke kemudian ke Kendal Dhuwur. Kan begitu, Ibu. Nah, karena itu urutan-urutannya tetap dari para ulama. Ada orang yang mengatakan begini,
Saya nggak perlu ulama, nggak perlu kiai, saya langsung saja kepada Nabi. Itu benar apa benar? Salah. Ya. Ketemu nabinya kapan kamu? Kok langsung sama Nabi? Ternyata ketemunya kan sama Kang Muhaimin dulu. Kang Muhaimin dari ayahnya, ayahnya dari gurunya, gurunya dari gurunya lagi. Nah, jadi diajarkan oleh guru-guru kita. Allah wujud qidam baqa mukhalafatun il hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran mutakaliman. Masih hafal ibu-ibu? Masih hafal? Coba sekarang bareng-bareng. Allah Yud qidam baqa mukhalafatun qiyamuhu wahdaniyat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman sami'an basiranmu. Nah, karena kita di dalam beragama itu pertama kali mengenal ma'rifatullah, mengenal Gusti Allah. Karena kita diperintah oleh Allah, diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Bagaimana kita beribadah kalau kita tidak kenal siapa yang akan disembah? Karena itu pertama kali diwajibkan kepada kita mengenal Tuhannya. Ya. Awwalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Pertama kali yang wajib bagi kita adalah mengenal Allah, mengenal Tuhan. Ya, dengan seyakin-yakinnya. Karena kita sebagai hamba Allah diperintah dan
tujuan menciptakan manusia dan jin untuk supaya kita beribadah kepadanya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Nah, bagaimana beribadah kalau kita tidak kenal dengan siapa yang akan disembah? Maka pertama kali adalah mengenal Allah dengan metodologi ilmu kalam yang diciptakan oleh ahli sunnah wal jamaah, yaitu sifat 20. Allah wujud, bahwa Allah itu ada. Adanya Allah itu seperti apa? Qidam, baqo, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, qudrat, irodat, seterusnya. Sekarang sekali lagi, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, Allah wujud, mukhalafatun, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, iradat, ilmu hayat, basar, kalam, qadiran, aliman, hayan, sami'an, basiran, mutakaliman. Kalau di daerah Purwokerto itu sebelum maghrib, sebelum sholat itu suka puji-pujiannya itu dulu, ya, sambil ditambahi bahasa syairan Jawanya. Habis Allah wujud kita bako itu ditambahi, biyen aku ora ono, saiki dadi ono, besok aku ora ono, bali maring Gusti Allah. Sama-sama coba bahasa Jawanya, ya. Biyen ora ono, saiki dadi, besok aku ora, bali maring Gusti Allah. Nah, yang wujud itu hanyalah Allah. Kita diwujudkan. Sebelumnya tidak ada. Sebelumnya ora ono, saiki dadi ono. Kenapa ono? Karena di ono-no. Ya, melalui wasilahnya ibu bapak kita. Nah, diadakan. Jadi yang ada hanya Allah. Dulunya kita tidak ada, sekarang ono, besok ora ono, balik maring Gusti, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita balik ke Gusti Allah, ya, kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sesungguhnya syairan-syairan yang penting yang perlu didengungkan. Ya, sesungguhnya kalau dibacakan sebelum sholat itu puji-pujian, itu sudah sedang mendoktrin ahli sunnah wal jamaah. Makanya itu di masjid-masjid, musola-musola harus terus didengungkan Bapak Ibu sekalian. Anak-anak kita harus hafal itu, sifat 20 itu. Nah, jadi kenapa kita ber-NU? Karena Nahdlatul Ulama mengikuti ahli sunnah wal jamaah. Nah, saya kira dari sisi dua alasan saja itu sudah harus kita ikuti.
Nah, kemudian sekarang itu bicara NU lah ya. Sekarang bicara Isra Mi'raj. Ya. Isra Mi'raj kebetulan malam hari ini tanggal 2 malam 27 Kiai, tadi 26. Ya. Malam hari ini 27 Rajab. Pada ketepatan dengan tanggal 17 bulan Februari. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluknya. Ya. Di antara makhluknya itu ada makhluk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi makhluk pilihan dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Manusia itu menjadi makhluk pilihan ya, dibandingkan dengan makhluk lainnya, karena itu menjadi makhluk yang paling mulia. Dalam Al-Quran Allah katakan, Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr. Wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Sungguh benar-benar kami muliakan anak cucu Adam. Panjenengan anak cucu Adam sanes. Anak cucu Adam apa mboten? Anak cucu Adam. Kami muliakan anak cucu Adam, kata Allah. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr. Dan kami pikul, kami tanggung di daratan dan di lautan. Wa razaqnahum minat thayyibat, dan kami beri rezeki dengan yang baik-baik. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan kami beri kelebihan, beri keutamaan, kemuliaan atas makhluk-makhluk ciptaanku yang lain. Jadi kita ini menjadi makhluk yang mulia. Nah, di antara manusia ini ada yang Allah pilih. Ya, dijadikan manusia pilihan. Manusia pilihan diantaranya adalah al-anbiya wal mursalin. Itu pilihannya Allah. Ada yang dijadikan nabi dan para rasul. Nah, di antara para rasul ada yang lebih diberi kemuliaan, ada di antara rasul-rasul yang lain. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'di. Rasul-rasul itu kami beri keutamaan salah satu di antara yang lainnya. Jadi tidak sama. Ya, tidak sama. Satu sama lain diberi keutamaan, kemuliaan. Nah, ada berapa nabi, Bu? Ada 124 nabi dan 313 rasul. Tetapi yang wajib kita ketahui ada berapa? 25. Di antara 25 nabi itu, rasul itu ada namanya rasul-rasul yang disebut ulul azmi minar rusul. Siapa-siapa yang disebut ulul azmi? Nabi Nuh,
Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi sayyai wal mursalin, penghulunya para nabi dan para rasul. Alhamdulillah kita semua semoga menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan umatnya pun menjadi umat ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Al-ayat. Kalian semua ada sebaik-baik umat, khaira ummatin, yang akan menjadi saksi. Ukhrijat linnas, karena kalian mau beramar ma'ruf nahi mungkar dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara rasul-rasul ini makanya tidak ada rasul yang diisrokan dan dimi'rajkan. Itu Isra Mi'raj itu merupakan fadlnya Allah, keutamaan yang Allah berikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diisrokan dari mana? Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhana, maha suci Allah. Ya, awal ayat ini menunjukkan bahwa Isra Mi'raj itu kehendak Allah Subhanahu wa taala, merupakan satu keajaiban bagi Nabi kita Muhammad SAW yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mengisrokan bukan Nabi pendiri yang jalan, tetapi Nabi diperjalankan oleh Subhanallah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana? Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Di mana masjidil haram, Bu? Di Mekah. Masjidil haram itu pertama kali masjid yang ada di bumi. Jadi bangunan pertama di bumi itu adalah Ka'bah. Ya Bu, Pak, Ka'bah itu bangunan pertama kali yang ada di bumi. Bahkan 2000 tahun sebelum Nabi Adam. Karena ketika Nabi Adam turun ke bumi, ya, Nabi Adam diperintah untuk tawaf. Ketika Nabi Adam turun ke bumi, Nabi Adam tadinya di surga, ya, di surga bersama Ibu Hawa, ya, tapi kemudian Nabi Adam dan Hawa digoda oleh iblis sehingga Nabi Adam turun ke bumi. Ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Nabi Ibrahim turunnya di India. Ibu Hawa turunnya di Jeddah. Ya. Nabi Adam itu Bu, tingginya Sitina Dzira'an. Berapa Sitina Dzira'an itu? 30 hasta. Nah, hasta itu segini Bu. 30 kali ini. Ya. Kurang lebih kalau satu hasta itu setengah meter hastanya kita,
Maka Nabi Adam itu berapa? 30 meter tingginya. Ya. 30 meter. Seperti apa tingginya? Seperti tiang BTS itu. BTS tower BTS yang sinyal itu. 30 meter. Ya. 30 meter. Badannya berapa? Badannya itu 7 dhira. Berarti lebarnya 7 kali ini, Bu. Badannya. Sebab kalau badannya kayak kita kecil begini, kemudian di 30 meter ya bisa tumbang. Karena itu badannya juga besar. Ya. Sab'adhira, besar sekali. Nah, gimana itu ya? Apa hikmahnya itu? Nah, hikmahnya Nabi Adam itu jalannya lebih cepat. Mungkin lebih cepat dari Pajero. Toyota itu. Ya. Kalau 30 dhira itu berarti kakinya 15 meter. Kalau 15 meter, kira-kira melangkahnya berapa, Bu? Berapa meter satu langkah itu? Jadi jalannya cepat sekali. Karena buminya belum ada orang lain. Adanya hanya Nabi Adam sama Ibu Hawa. Jadi jalannya cepat sekali. Ya. Sementara pohonnya juga tinggi-tinggi. Nah, jadi jalannya cepat. Nah, Ibu Hawa ada di Jeddah. Nabi Adam mencari, Hawa, di mana kau? Ya. Mencari-cari, ketemulah di Muzdalifah, di Jabal Rahmah. Maka Jabal Rahmat itu disebut Jabal Cinta. Kalau pernah pergi umroh, pergi haji ke Jabal Rahmat itu, disitulah tempat pertemuan Nabi Adam dan Ibu Hawa. Kemudian diperintah untuk tawaf. Tawaf ke Ka'bah. Nabi Adam dan Ibu Hawa tawaf di Ka'bah. Sesudah tawaf, para malaikat berkata, birra hajjaka ya Adam wa nahnu natufu bihadzal baiti bi alfai amin qablaka. Adam, perbaiki hajimu, kami para malaikat sudah tawaf di sini 2000 tahun sebelum kamu. Ya. Nah, jadi 2000 tahun sebelum Nabi Adam. Ka'bah sudah dibangun di situ. Nah, jadi masjid pertama. Nah, awal Isra Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa ke Masjidil Aqsa, masjid kedua yang ada di Palestina yang dibangun oleh para nabi. Makanya tempat yang paling mulia di bumi apa, Bu? Bu, Pak, masjid. Karena masjid itu rumah yang digunakan untuk menyembah Allah. Baitullah. Disebutnya Baitullah. Kata Allah dalam hadis qudsi yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, qala Allah Ta'ala, inna buyuti fi ardi al-masajid. Sesungguhnya rumah-rumahku di bumi adalah masjid. Wa inna zuwari ummaruha. Dan orang-orang yang mendatangiku adalah orang-orang yang memakmurkan masjid. Jadi kalau ibu bapak mau masjid, itu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menghadap
Allah. Kapan itu? Ketika kita sedang sholat. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah, itu artinya sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di mana? Di rumahnya. Disebut Baitullah. Nah, Masjidil Aqsa, masjid kedua yang dibangun oleh para nabi. Saking mulianya masjid, ibu-ibu sekalian, Bapak, ada seorang wanita yang menazarkan yang ada di kandungannya agar anaknya itu menjadi pengurus masjid, menjadi orang yang berkhidmat kepada masjid. Ada enggak orang comal yang ketika ngandung enak nanti kamu jadi merebut masjid, ada enggak? Enggak ada orang yang nazarkan anaknya jadi pengurus masjid. Tapi ada seorang perempuan, saking mulianya masjid, anaknya yang dalam kandungan nazar agar nanti menjadi orang yang berkhidmat kepada masjid. Dalam Al-Quran surat Maryam, kalau tidak salah, kalau tidak Ali Imran. Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraram fataqabbal minni. Ya Allah, sungguhnya aku bernazar agar anakku merdeka, anakku laki-laki yang akan mengurusi masjid. Itu, tetapi ternyata anaknya enggak laki-laki, anaknya perempuan. Rabbi inni wada'tuha unsa. Ya Allah, ternyata anakku perempuan. Ini bagaimana? Sudah nazar saya. Akhirnya kalau sudah nazar maka dibikinkan mihrab, di samping mihrab itu oleh Nabi Zakaria. Tempat untuk Siti Maryam, karena wa inni sammaituha Maryama wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Saya tidak menceritakan panjang tentang Sayyidah Maryam, tetapi saya menceritakan ke ibu, ada seorang ibu yang bernazar agar anaknya menjadi orang yang mengurusi masjid. Jadi boleh ibu cita-cita. Cita-cita itu penting. Nazar itu cita-cita. Ya. Jadi kita harus punya cita-cita. Kalau punya anak, harus punya cita-cita. Ya, karena cita itu rahmat Allah. Al-amalu rahmatun minallahi li ummati. Walau lahu ma ghorasa ghorisun syajaran wala arda'atil ummu waladan. Cita-cita itu adalah rahmat untuk umatku, kata Rasulullah SAW. Kalau tidak ada cita-cita, tidak ada seorang bapak mau menanam pohon besar, pohon mangga. Seorang kakek enggak ada yang mau menanam pohon kelapa sawit, bikin perkebunan. Kenapa? Buat apa, saya sudah tua. Ya. Tidak ada seorang ibu mau menyusui anaknya kalau tidak ada cita-cita. Kenapa ibu mau menyusui anaknya? Nanti anak saya ini jadi presiden. Nanti anak saya ini jadi kiai. Anak saya ini jadi dokter. Anak saya ini jadi apa, macam-macam. Nah,
Jadi di bawah cita-cita itu. Kenapa ibu mau menyusui anaknya? Karena punya cita, punya keinginan. Nah, ini kehebatan. Nah, ini saya mau ceritakan ada seorang saking mulianya masjid, ada seorang ibu yang mencita-citakan bernadar janin yang ada di dalam kandungannya supaya nanti ke depan nadarnya untuk mengurusi masjid. Bapak Ibu hadirin hadirat yang mulia, karena itu sepanjang saya menjadi pengurus PBNU, saya paling perhatian bagaimana mengelola masjid dengan baik. Karena masjid itu alamat sohehnya warga NU. Betul nggak Bu? Betul nggak Pak? Alamat sohehnya warga NU ada di masjid. Ya. Bisa membedakan antara masjid NU dengan bukan masjid NU. Ya. Kalau di sawah, di pasar, ini NU apa Muhammadiyah ya? Kan gitu masih tanya. Nah, tapi kalau hadir di masjid, kemudian ketika mau sholat, usolli fardhu zuhri, itu pasti NU. Ya. Kalau usolli itu NU. Kalau subuh, sholatnya masjidnya, imamnya Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait. Kunut subuhan itu masjidnya masjid NU. Habis sholat ya salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, keras bersama-sama. Nah, ini masjid NU. Nah, disitulah alamatnya warga NU yang soheh. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, saya berpesan ini kepada GP Ansor, kepada pengurus NU, sapalah warganya jenengan semua yang ada di masjid-masjid. Bagaimana menyapanya? Menyapanya dengan membawa program. Apa programnya PCNU, programnya MWC dalam memberdayakan masjid? Itu mendarakan warganya melalui masjid. Maka programnya begini. Kalau saya sudah lama di PBNU 11 tahun ngurusi program bagaimana memakmurkan masjid. Ini masjidnya bagus ini. Masjidnya kokoh kelihatan nih saya ini. Walaupun belum sempurna ya. Nah, belum jadi betul ya. Tapi sudah ditempati, bagus, kuat. Nah, maka programkan masjidnya ini. Dengan apa? Wahai para pengurus masjid, pengurus NU, GP Ansor, kita diamanati oleh Al-Quran untuk memakmurkan dua hal. Pertama memakmurkan masjid, kedua memakmurkan bumi. Jangan hanya teriak NKRI harga mati. Tetapi perhatikan, ada dua ayat soal pemakmuran. Pertama pemakmuran masjid, kedua pemakmurkan bumi yang kita cintai ini. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid itu
Masjid-masjid Allah itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Ya. Man amana billahi wal yaumil akhir, orang yang beriman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Nahdiyin nahdiyat iman enggak? Nahdiyin nahdiyat iman enggak? Yang paling beriman. Ya. Kalau anggota NU pasti mukmin. Nahdi karena orang NU lah yang memakmurkan masjid. Man amana billahi wal yaumil wa aqamas sholata, nahdiyat salat enggak? Salat. Berarti yang memakmurkan masjid. Wa ataz zakata, bayar zakat enggak? Bayar zakat. Minimal zakat fitrah. Ya kan gitu. Karena banyak du'afanya. Walam yakhsha illallah, dan tidak takut kecuali kepada Allah. Itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Jadi memakmurkan masjid nih. Banser, Ansor, NU-nya, muslimatnya makmurkan masjid. Ya. Pertama ayatnya makmurkan masjid. Yang kedua memakmurkan buminya Allah. Huwallazi ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Dialah Allah zat yang menciptakan kamu dari bumi dan meminta kamu agar memakmurkan buminya. Karena itu hikmah Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ini kita makmurkan masjid dan memakmurkan buminya Allah. Makanya Sultanul Aulia ya, Syekh Syarif Hidayatullah ya, Waliullah Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Itu pesannya dua. Pesannya apa? Ingsun titip tajuk lan fakir miskin. Ya. Ingsun titip tajuk lan fakir miskin. Tajuk niku napa? Musholla. Lan fakir miskin artinya titip masjid, lan fakir miskin berdayakan jamaah yang masih miskin. Jadi itu memakmurkan bumi. Memakmurkan masjidnya, makmurkanlah fakir miskin yang masih miskin dari jamaah masjid itu. Itu pesan Sunan Gunung Jati dari dua ayat itu. Nah, sehingga Sunan Gunung Jati menjadi sultan. Menjadi sultan. Di antara wali 9 yang jadi sultan kan Sunan Gunung Jati. Itu dari masjid. Maka jangan lupa yang pengen punya jabatan. Itu jangan lupa ngurus masjid. Sirohnya begitu. Nah, maka ini para pengurus NU menyapa jamaahnya melalui masjid dengan membawa program. Programnya apa? Sesuaikan dengan keinginan jamaahnya. Apa sih keinginan sampean itu? Keinginan jamaah ini apa? Keinginannya bisa didengar lewat doa-doa. Kalau doa itu kan keinginan. Ternyata Bu, saya jalan nih. Perjalanan selama saya jadi pengurus PBNU dari Sabang sampai Merauke, dari Merauke sampai Maroko. Alhamdulillah berkah ngurus NU itu sampai ke Maroko. Merauke itu paling timur, Maroko itu paling barat. Ya, paling barat di sana di Afrika. Ternyata keinginannya orang sesudah sholat itu doanya itu sama. Gimana Pak samanya?
Allahumma inni as'aluka salamatan fiddin wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Ya. Pertama, keinginannya itu jamaah masjid itu salamatan fiddin. Karena itu pengurus NU memikirkan agar jamaah masjid ini agamanya selamat sampai akhir hayat husnul khotimah. Pengurus NU. Pengurus NU. Ya, sapa jamaahnya. Perhatikan jamaah dan anak cucunya warga NU ini agar selamat agamanya. Bagaimana itu programnya? Ya programkan. Bagaimana sih supaya selamat agamanya itu? Ya. Yang kedua wa'afiatan fil jasadi. Keinginannya warga masjid itu sesudah sholat itu diungkapkan. Ya Allah, mohon aku disehatkan badannya. Karena itu pengurus NU harus kerjasama dengan dinas kesehatan. Agar warga NU terjamin kesehatannya. Kan begitu. Kerjasama dengan puskesmas penyuluhan kesehatan. Di masjid di depan ini ada kalau apa tuh posyandu. Posyandunya ada di depan masjid. Supaya dari anak-anak kecil ini sudah dikenalkan masjid. Ya. Sehat badannya. Yang ketiga, waziyadatan fil ilmi, memikirkan pendidikan warganya. Kalau ada lembaganya di NU, Ma'arif NU, ada Robitotul Ma'ahid NU, bikin kegiatannya di masjid. Jangan sampai masjid ini kosong. Bikin bimbel masjid, bimbingan belajar lewat melalui masjid, kumpulkan anak-anak. Bukan saja belajar Al-Quran dan agama, tetapi bisa saja bimbingan matematika di masjid. Tuh. Ya, jangan gak usah bimbel-bimbel sana, bimbelnya ada di masjid. Belajar matematikanya di masjid. Boleh enggak Bu belajar matematika di masjid? Boleh. Belajar bahasa Inggrisnya di masjid, bimbingannya di masjid. Boleh enggak belajar bahasa Inggris di masjid? Boleh. Kalau ada kiai yang larang itu bahasanya, boleh bahasanya orang kafir. Enggak. Wong di Inggris itu ada 1000 masjid, di Amerika khutbahnya pakai bahasa Inggris semua, gimana? Di Inggris dan Amerika ada 1000 masjid, kalau khutbah pakai bahasa Inggris, bukan pakai bahasa apa nih? Bukan bahasa Pemalang. Di Amerika ya pakai bahasa Inggris. Di Australia khutbah Jumatnya pakai bahasa Inggris. Selain rukun-rukun yang dibacakan. Berarti boleh enggak belajar bahasa Inggris di masjid? Boleh. Ya. Wa ziyadatan bil ilmi. Jadi masjidnya makmur. Muslimat Fatayat nih yang punya sarjana programkan.
masjid. Di serambi masjid kanan kiri itu. Karena itu bangunan masjid itu jangan bangunannya seperti gereja. Masjid itu harus ada ruangan dalam, ada samping kanan, samping kiri, samping depan. Sekarang banyak yang salah kaprah, dalamnya gede. Kalau ibu pernah ziarah ke Cirebon, itu Masjid Sultan Sunan Gunung Jati itu, dalamnya kecil, tapi kanan kirinya besar. Di dalam untuk etikaf, yang di luar kanan kiri untuk hablum minan nas. Untuk seperti tadi, ngajarin Iqra, ngajarin bahasa Inggris, ngajarin matematika untuk anak-anak kecil. Masjid ini harus ramah anak. Ramah dengan anak-anak, jangan diusir. Justru anak-anak kita ini dulu karena mainnya di masjid, menjadi ahli masjid. Ini cerita masjid ini karena Isra Mi'raj itu menyebutkan dua masjid itu. Isra-nya Nabi itu minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, berarti pentingnya masjid. Ya. Ya. Saya cerita masjid ini, kalau yang lain-lain mubalek ceritanya Isra Mi'rajnya Nabi. Ya, saya enggak. Saya cerita makmurkan yang ada di bumi ini. Karena hasilnya Mi'rajnya Nabi itu makmurkan masjid dengan sholat. Banyak masjid-masjid megah tapi kotong. Tidak makmur. Dikunci. Jangan sampai. Wa ziyadatan fil ilmi. Programnya. Yang keempat, wa barokatan fir rizki. Ya Allah, Allahumma nas'aluka barokatan fir rizki. Ya Allah, minta rezeki yang berkah. Itu artinya pemberdayaan ekonomi jamaah masjid. Tu'khadhu min aghniyaihim li fuqaraihim. Bagaimana mengambil dari yang kaya-kaya untuk bisa memberdayakan yang miskin. Programnya pengurus NU melalui Lazisnu. Ada ya? Ada. Lazisnu. Tuh, bagaimana itu? Ya, saya mau persingkat saja. Itu pun jam kali welas, ya. Saya ternyata besok itu, Bu, itu anak saya munakosah, saya harus hadir. Ya. Tapi yang menyuruh guru saya ini, ya, ketua umum saya dulu, Kiai Said Akhil Sirot, saya umumnya ketua ya perintah. Isi sono, jadi sudah 10 tahun kamu ke Kalimantan, kamu kemana ya? Sekarang sudah nggak jadi pengurus PBNU juga masih. Kamu ke Comal, ya nurut mawon kula santri nih. Ya. Ini tanggung saya selesaikan doa ini ya Bu ya. Ajak gerak balik ya. Nah. Sampai mana tadi? Wa barokatan fir rizki. Wa taubatan qoblal maut. Pengurus NU, lembaga dakwanya harus jalan. Ngajak orang yang belum sholat supaya sholat, yang belum Islam supaya Islam, yang belum berjamaah supaya berjamaah. Ini tugas pengurus NU. Ya, udah pokoknya makmurkan masjid aja deh, ranting NU seluruh Comal. Nah, dengan program. Yang kelima, wa taubatan qoblal maut tadi itu mengajak. Kalau pengurus NU nggak ngajak, nanti yang datang pakai baju India itu ngeduk-ngeduk pintu, ngajak berjamaah. Ya, bukan sampai ngajak berjamaah, berikutnya ngajak khuruj dia.
ngejak keluar dakwanya ke sono pergi 3 hari dalam sebulan. Ya. Nah, khuruj terus. Kalau sudah khuruj terus istrinya ditinggal. Lama-lama istrinya bilang begitu, kok mas khuruj terus, kapan dukhulnya? Kok metu terus, kapan masuknya? Ya. Nah nanti ini soalnya pernah terjadi kemisanan saya, cerai gara-gara diajak khuruj terus Pak Kiai. Ya. Jadi wataubatan qoblal maut, fungsikan lembaga dakwanya supaya ngajak-ngajak orang. Yang berikutnya warahmatan indal maut. Program sosial bagi kematian. Ketika ada yang meninggal, ada takziah. Dari mulai sakit iyadatul marid sampai ketika meninggal, kemudian bagaimana tajhizul jenazahnya. Mulai makanya itu kegiatannya bisa pelatihan, pengurusan jenazah untuk ibu-ibu, pengurusan pelatihan jenazah muslimat untuk ibu-ibu, pelatihan pengurusan jenazah untuk bapak-bapak. Itu di masjid pelatihannya. Warahmatan indal maut. Jadi matinya ada yang ngurusi. Itu artinya warahmatan indal maut itu programnya. Kemudian program sosial menyantuni kematian itu kalau yang bagaimana yang ditinggalkan sebab mati itu. Kalau yang matinya banyak anak yatimnya, ini anak yatimnya ini menjadi kewajibannya pengurus NU, bagaimana itu cara menyantuninya. Kalau meninggalnya yang sudah tua kan berarti yang ditinggalkan nenek-nenek. Bagaimana itu nenek-nenek itu disantuninya. Kalau yang meninggalkannya masih muda, ya masih muda, berarti yang ditinggalkannya masih fatayat. Bagaimana itu pengurus NU? Kan begitu. Karena itu warahmatan indal maut itu program untuk bagaimana program sosial disebabkan karena kematian. Masjid menjamin kain kafannya. Bagaimana pemakamannya, perlu ambulan enggak, jauh enggak? Ambulannya harus punya PCNU. Sudah punya belum PCNU? PCNU harus punya ambulan. Jadi kalau wa'afiatan fil jasad bikin rumah sakit, bikin poliklinik, kalau warahmatan indal maut bikin atau punya ambulan. Yang terakhir wa maghfiratan ba'dal maut. Itu isinya apa program wa maghfiratan ba'dal maut? Lailatul Ijtima di masjid, Lailatul Ijtima'nya di masjid. Tahlilan, mendoakan orang mati, mendoakan arwah-arwah yang sudah berpulang dari ahli masjid, dari ahli sekampung ini. Ada pengalaman, ada teman saya itu mukharik penggerak masjid itu bikin haul bersama. Ini kiai. Jadi satu desa ini dihauli semua di masjid. Ya, penggerak NU Kecamatan Tenjo, Bogor. Satu desa setiap tahun bikin haul bersama. Nah, jadi waroh wa maghfiratan ba'dal maut. Doa untuk orang-orang yang sudah mati melalui Lailatul Ijtima atau Sobahul Ijtima boleh atau Nahrul Ijtima boleh. Pertemuan siang ba'da zuhur atau pagi.
Di hari Jumat, hari libur boleh. Nah, enak jadi warga NU itu. Kenapa? Mati pun masih disapa, masih dikirimi donga. Ya, gitu Bu. Jadi betapa indahnya dari warga NU, programnya dari doa itu sudah kafah, itu sudah semuanya itu. Selamat dunia akhirat, maka itu namanya doa selamat. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu, demikianlah apa yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, menjadi programnya Nahdlatul Ulama di ranting Kendal Dhuwur yang baru saja dilantik. Berharap juga programnya PCNU dan seluruh ranting-ranting yang ada di Kabupaten Pemalang. Adani Allah wa iyyakum ajmain wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.